warahmatullahi wabarakatuh. Mas Najib bisa direkod? Ini. Ucapkan selamat datang Pak Talhatul Khair dan yang saya hormati Pak Dr. Mustafirin selaku penguji dan Pak Talhatul Khair selaku mentor dan Mas Ahmad Najih Alfain. Ya Allah, luar biasa namanya peserta Latsar yang hebat ini Pak, yang luar biasa, penuh semangat. Meskipun menjelang siang tetap ceria. Senyumnya mana, Mas? Nah, terima kasih, Mas. Baik, Mas Ahmad Najih Alfian nanti diberikan kesempatan untuk memaparkan selama maksimal 7 menit ya. Dan Oke. nanti akan dilanjutkan penguatan dari Pak Mentor, Pak Tokhatul selama 5 menit. Dan nanti terakhir adalah Pak Dr. Mustafirin untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan-masukan demi perbaikan dari rancangan aktualisasinya Mas Najih. Begitu, Mas, 7 menit dari sekarang. Ya. Namun sebelumnya kami beri kesempatan untuk Mas Ahmad Najih untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih, Bu Moderator, Bu Fatamwati, Pak Dr. Mustafi. Saya mulai, Boleh nggih. langsung share, nggih, Silakan. monggo. Nggih. Yang saya hormati Pak Dr. Mustafirin, Pak Profesor Hatul Khair, izin share dokumen. Hmm, Tidak bisa ya? Ya, bikin sakit ya? Tidak sih. Hmm, Bisa share-nya, Mas? Kok tidak mau ya ini? Harus PDF. Nggak mau. Harusnya bisa. Ada nggak PPT-nya? Kita bantu Ada dari... PPT-nya. Ah, ya. Nggih. Monggo. Ini terbuka kok Atau share-nya pilih. untuk, iya, share untuk siapapun terbuka kok, Mas. Ini saya pakai tab nih. Coba dikirim aja ke chat, nanti saya download, saya share dari sini boleh. Nih, saya kirim teng sinten itu. Saya di chat itu loh, di forum chat ada kan? Bisa nggak? Oh, forum chat. Nggih, nggih, Nanti nggih, saya ada chat. download dari sini. Sampun Ibu. Bentar masih proses. Nggih. Oke. Saya yang share nggak apa-apa ya Pak, dibantu kok ya. Sudah terlihat Pak? Sudah ya? Kelihatan besar. Oke. Monggo bisa dibaca. Nanti kalau lanjut lanjut ya Pak, saya mainkan dari sini nggih. Monggo dipersilakan. Nggih. Mohon izin untuk rencana aktualisasi saya yaitu mengenai pengintegrasian tracer study melalui web Fakultas Ilmu Sosial Fisip sebagai upaya optimalisasi kanal alumni. Nah, perkenalkan saya Muhammad Naji Alfain dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Wali Songo Semarang. Fisip. Oke, boleh lanjut Ibu. Oke. Yang mana Mas? Lanjut visi. Oke. Visi dan misi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
mengenai visi bahwa fakultas ini berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban tingkat internasional tahun 2035. Dan ini adalah misi yang digagas di Visi Universitas Semarang dan erat kaitannya aktualisasi saya pada poin nomor 6, yaitu mengembangkan tata kelola kelembagaan berbasis quality assurance atau penjaminan mutu. Dan tracer study ini juga menjadi bagian dari penjaminan mutu. Nah, sedangkan tugas dan fungsi saya, sebagaimana formasi saya, yaitu calon dosen asisten ahli, tugas dan fungsi dosen di UIN Wali Songo mengacu pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, namun untuk mencapai dosen yang seutuhnya, karena posisi sekarang adalah calon, maka diberikan tugas tambahan sebagai prasyarat untuk mencapai dosen. Nah, tugas tambahan ini tercantum di dalam SK Dekan dan surat tugas dekan, yaitu SK Dekan yang terlampir di SK Dekan nomor 965 tahun 2024 dan surat tugas dekan nomor 1365. Lebih lanjut, ada 5 isu yang kemudian saya lihat di sini. Yang pertama, belum terintegrasinya pendataan alumni. Ini adalah APKL-nya. Terus kemudian yang nomor 2, kurangnya pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif di kelas. Kemudian yang nomor 3, kurangnya SDM penyusunan kurikulum OB. Yang keempat, kurangnya ketertiban dan kerapian dalam berbusana di area kampus. Dan nomor 5, lemahnya pemanfaatan media sosial fakultas. Nah, kemudian dalam analisis USG, belum terintegrasinya pendataan alumni menempati ranking pertama, terus kemudian kurangnya pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif di kelas, ini ranking ketiga, dan kurangnya SDM penyusunan kurikulum OB menempati ranking kedua. Artinya belum terintegrasinya pendataan alumni menjadi salah satu poin penting yang harus diselesaikan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lebih lanjut, nah, mengenai rundown kegiatan aktualisasi yang ingin saya lakukan, yang pertama yaitu menyusun rancangan pengintegrasian link tracer studi di FISIP. Nah, di dalam penyusunan ini melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu koordinasi dengan tim akademik WD1, WD2 dan WD3, terus kemudian tim website dan juga koordinasi maupun konsultasi kolaborasi antar prodi dan bagian akademik, kolaborasi data alumni prodi. Kemudian yang ketiga yaitu mencatat catatan arahan dari mentor. Nah, output dari kegiatan ini adalah catatan hasil koordinasi, kemudian laporan konsep pengintegrasian dan catatan dari mentor. Nah, lebih lanjut, kemudian kegiatan yang nomor 2 yaitu menyiapkan bahan untuk pengintegrasian link tracer studi. Adapun tahapan-tahapannya yang pertama adalah mendata konten yang sudah ada di website. Kemudian yang kedua menyiapkan username dan password web untuk masuk ke web visit, terus kemudian menyiapkan link tracer studi. Nah, link tracer studi ini dari sistem PTIPD. Ini adalah sistem teknologi pusat PTIPD, Pusat Teknologi Informasi dari UIN Wali Songo Semarang. Kemudian outputnya itu data terkait konten yang sudah ada, username dan password dan link tracer studi. Kemudian di kegiatan yang ketiga yaitu proses inti yaitu pengintegrasian link tracer studi. Nah, ini tahapannya adalah mengintegrasikan link tracer studi ke web kanal alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, web visit, dan outputnya adalah berupa link tracer studi yang sudah terintegrasi ke web visit UIN Wali Songo Semarang. Terus kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting juga yaitu mempromosikan link tracer studi ke alumni. Nah, mempromosikan link tracer studi tahapannya yang pertama mempersiapkan konten promosi, kemudian yang kedua yaitu share konten promosi melalui media sosial. Nah, outputnya ada itu konten promosi dan konten yang telah diupload ke media sosial. Terus kemudian yang terakhir yaitu mengenai lebih lanjut Bu. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan pengintegrasian link tracer studio. Tahapannya meliputi membuat instrumen evaluasi kanal alumni, terus kemudian yang kedua mengidentifikasi perbaikan periode selanjutnya. Outputnya berupa terciptanya laporan analisis target tracer studi,
Dan kemudian yang kedua, teridentifikasi strategi perbaikan untuk periode selanjutnya. Nah, tracer studi ini penting untuk dilakukan. Salah satu landasannya yang saya cantumkan dalam latar belakang adalah salah satu indikator akreditasi prodi itu didasarkan pada ketercapaian lulusan atau didasarkan pada profil lulusan alumni. Maka tracer studi ini penting untuk diperhatikan di dalam fakultas ya. Terus kemudian uh, undang-undang yang saya masukkan di dalam latar belakang itu juga ada undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Terus kemudian juga gagasan yang sejalan dengan peraturan lembaga administrasi negara LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri atau LADSAR. Nah, ini kurang lebih rencana aktualisasi yang hendak saya lakukan berkaitan dengan tracer studi alumni yang kemudian perlu diintegrasikan supaya alumni mudah untuk mengisi tracer. Karena mengisi tracer ini juga saya sebutkan dalam deskripsi isu menggunakan share by WA. Jadi di share menggunakan WA di grup calon wisuda. Terus kemudian terkadang informasi itu menumpuk dengan informasi yang lain sehingga bayangannya adalah ketika alumni ingin mengisi tracer studi, mengisi tracer studi berarti lari aja ke web fakultas. Dan ini juga sejalan dengan keinginan Pak Dekan bahwa website, kalau bisa website visit itu menjadi sebuah kanal yang bisa digunakan oleh banyak pihak dan bisa orang sering untuk masuk ke website. Mau ngapa-ngapain masuk website, ngapain masuk website. Kurang lebih seperti itu, Bu Moderator. Dan Oke, terima kasih. Masih saya share atau sudah saya tutup ini, Mas? Sampai tak tutup dewe. Sebentar, ada yang perlu dijelaskan lagi nggak ini, Mas? Sampai tak ketutup kedudel. sampun, sampun itu. Ampun, nggih. Oke, Ya. terima kasih. Baik, luar biasa ini paparannya Pak Cados. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini untuk bisa diberi penguatan kepada yang terhormat Pak Tolhatul Khair, dipersilahkan. Terima kasih Ibu siapa ini tadi ya, Ibu yang terhormat. Bu Katam, Pak. Oh, Bu Katam, Bu Katam yang terhormat, Mas Najih dan juga Bapak Ibu yang lain yang ada di forum ini. Saya bangga bisa menemani dan bisa dipercaya untuk memberikan sedikit masukan. Terima kasih juga kepada Mas Alvain yang sudah berupaya keras untuk memajukan dari dari salah satu apa yang menjadi infrastruktur layanan baik akademik maupun kelembagaan. Begini Mas Alvain, saya tadi bertanya-tanya sebenarnya, tapi nanti bisa sebenarnya harusnya saya coba apakah sudah betul ada apa belum, sudah terintegrasi atau belum, tapi kan belum sempat saya ini coba. Yang pertama gini Mas, itu kok perlu perlu password and username, itu maksudnya apa? Bukankah web itu bisa diakses semua orang, terbuka untuk umum, siapa saja dan kapan saja dan di mana saja? Apa nanti kalau password dan username-nya itu kalau sudah masuk lamannya Tracer Study atau mulai dari laman web gitu ya? Kalau mulai dari laman web kira-kira sepertinya bukan, karena web itu bisa diakses siapa saja, kapan saja, di mana saja. Gitu. Yang kedua gini Mas, tujuan Tracer Study itu sesungguhnya adalah mengukur sejauh mana lembaga ini menghasilkan sesuatu. Misalnya lulusan, dalam hal ini lulusan. Yang kedua, lulusan itu seberapa mereka itu berguna di masyarakat. Kebergunaannya diukur dengan seberapa dia cepat langsung
diterima di dunia usaha dan dunia industri, kemudian termasuk kepuasan user atau stakeholders, kemudian salari atau gaji yang diterima begitu, dan juga apakah sesuai dengan latar belakang program studi yang ditempuh sebelumnya begitu. Juga tentang kemungkinan pilihan pilihan kegiatan lain, misalnya studi lanjut atau entrepreneurship, atau memang murni di dunia pekerjaan ya, di dunia industri, dunia usaha, di manufaktur misalnya begitu. Itu. Yang selanjutnya adalah kalau dia studi lanjut itu masih relevan atau linear dengan program studi di S1-nya. Ini semuanya perlu diketahui oleh lembaga, dalam hal ini FISIP ya. Jadi satu, apakah lulusannya itu punya kegiatan studi lanjut atau bekerja. Kalau studi lanjut prodinya apa, linear atau tidak. Kalau bekerja itu bekerja entrepreneurship atau di perusahaan. Yang kedua, seberapa cepat terserap di dunia kerja. Yang ketiga, salari berapa. Ini semua data penting untuk mengukur keberhasilan program studi di perguruan tinggi. Salah satu instrumennya adalah kalau lulusan itu cepat terserap di dunia kerja, maka nilai akreditasinya semakin tinggi. Gitu. Juga selain implikasi nilai akreditasinya tinggi, ketika kita menjaring mahasiswa baru, kita punya data bahwa alumni kita itu sudah masih sangat dibutuhkan di dunia kerja, misalnya di abad 21 yang punya keterampilan soft skill berupa misalnya literasi digital, berpikir kritis, atau kolaborasi atau komunikasi, itu penting untuk lembaga dalam hal merekrut calon mahasiswa, promosi terhadap calon mahasiswa. Nah, maka karena itu outputnya nanti Mas Alfain mestinya tidak hanya outputnya itu adalah data tracer study, enggak, tapi lebih dari itu ya, laporan yang bisa menjadi bahan presentasi, mungkin berupa tabel-tabel atau angka-angka atau diagram ya, atau poster begitu, sehingga kita mendapatkan informasi menyeluruh tentang alumni kita. Jadi yang pertama tentang password dan username, yang kedua tentang tujuan diadakannya tracer study, yang ketiga tentang output. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga kalau mau ditanggapi monggo ya. Semoga menjadi bahan penyempurnaan. Ya, luar biasa Pak Tolhatul Khair. Ini Mas Naji ada beberapa penguatan dari Pak Mentor, dan nanti bisa ditindaklanjuti ya masukan-masukan dari Pak Tolhatul untuk perbaikan di rancangan aktualisasi. Namun sepenuhnya kepada yang terhormat Pak Dr. Mustafirin untuk bisa memberikan beberapa pertanyaan ataupun masukan yang nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Mas Alvin. Dipersilakan. Oke. Matur nuwun Bu Katam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami hormati Bapak Profesor Dr. Tolhatul Khair. Terima kasih Pak Mustafirin. Mohon maaf tadi. Mboten kesupen malih tadi yang diuji Mas Najih. Namanya mantap ini, kalau orang tuanya bukan ulama kiai besar, kemungkinan kecil memberikan nama Muhammad Ahmad Najih Alfain. Itu kalau tidak pernah mondok tidak mungkin itu nama-nama seperti itu. Nah, begitu ya. Baik, ini agak beruntung sekali Pas Najih karena agak akhir-akhir pengujinya rada capek, jadi tidak usah akeh-akeh. Begitu Pak Tolha ya. Nah, saya dulu mondok di Meranggen
Mas Tolka isih TK kita isih Wah, dituntun kita sawangane. Nah, gitu ya. wah, waduh. Nah, ya gitu ya. Dalamnya mana Pak Mustafirin? Oh, Bu Semarang. Jenengan Oh, dengan Pak iya. Kolik apa ponakan apa anak angkat apa? Ponakan ya. Saya adik ipar. Adik ipar ya. Ah, Iya. putranya Pak Yai anu ya, Pak Yai siapa kayak? Mufid. Iya. Nggih. Adiknya Pak Mas Maksum, Maisur. Iya, iya, betul, betul. Nah, ya, itu teman saya dulu ke Asli SMA. wedung, Ya. Pak Oh, Mustafirin itu wedung, oh, Pak. Ya paham iya, wong iya, aku iya, pernah iya. pernah ngisi nang gone masjid dekne kok. Oh, iya. Bojone Mbak Nafisah ya. Oh, iya, 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 Mau betul, aku betul, betul. apal ngisi nang masjidmu aku pas acara apa kae. Nah, salah lihat. Iya, Baik, iya, iya. Terima kasih. inti saja untuk judul pengintegrasian tracer study melalui WIB itu tadi sudah dijelaskan dari beberapa apakah di dalam latar belakang itu sudah diberi tentang regulasi-regulasi, satu contoh undang-undang ASN, undang-undang apa namanya Latsar, undang-undang apakah sudah apa belum itu ya. Terus kemudian tadi menjelaskan ada subbagian tentang tugas dan fungsi, Mas Najih. Artinya sepanjang kami memberikan di dalam apa namanya penyamaan persepsi dalam agenda 4 kemarin itu bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup ya. Sedangkan bab 2-nya rancangan aktualisasi, deskripsi yaitu deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core isu, nilai-nilai matrik. Apakah lah pertanyaan tugas dan fungsi itu bagian dari mana itu, Mas Najih? Halo, Mas Najih. Iya, iya. Nah, untuk yang tugas dan fungsi itu masuk dalam bagian apa itu? Tugas dan fungsi itu masuk dalam bagian fungsi tugas-tugas sebagai seorang ASN, dosen asisten ahli. Hanya saja untuk mencapai kan Itu masuk apa? Deskripsi organisasi, apakah ruang lingkup atau apa? Apa visi misi nilai organisasi? belum saya masukkan itu Pak. Nah, jadi tidak ada sub yang namanya tugas dan fungsi. Jadi dalam sistematika penulisan rancangan aktualisasi itu Iya, ya bab 1 latar belakang, tujuan, iya, manfaat, ruang lingkup. iya, Bab 2 deskripsi organisasi terdiri profil, visi misi, nilai-nilai organisasi. Ya. iya, B deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core isu, iya, nilai-nilai dasar profesi PNS, matrik iya, rancangan, jadwal kegiatan, kendala dan antisipasi, serta yang terakhir yaitu penutup. Ya. Jadi di dalam tugas dan fungsi tidak ada nih ya. Nah, oke, iya, iya. ya. Baik, terus kemudian lagi APKL-nya. APKL-nya itu coba ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 itu ditebalkan. Artinya itu tuh terpenting ya. Terus kemudian setelah itu diambil core isunya yang kita kenal dengan USG ya. Nah, itu cukup 1 ditebalkan dari nomor nomor apa isu penilaian sehingga sampai pada nominatif atau ranking. Nah, begitu. Terus kemudian kesimpulannya kalau bisa di model klasifikasi bukan di model narasi. Satu contoh dengan demikian maka bisa kita simpulkan 1 apa bab 2 apa bab 3 apa sehingga selesai. Sehingga apa? Para pembaca itu di dalam memahami enak. Tetapi kalau terlalu naratif panjang itu males. Begitu Mas Najih ya. Nah, ini untung agak terakhir-akhir jadi pengujian agak males ya. Ya saya kira itu Bu Kata matur nuwun. Oke, luar biasa, Pak Dr. Mustafirin. Prof, matur nuwun sangat, Eh, Prof. hanya Nggih. izin dulu, Bung Inggih, Gatam, monggo Pak iya. Terima Mustafirin. kasih. Nggih, nggih. Untuk Eh, satu lagi terima kasih untuk sesi ini rancangan seminar dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Mas Najib mungkin bisa undur diri, nggih.